Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019 310092. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Jessica Tania Asanda dengan NIM 2019 310099. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robita Elislami dengan NIM 2019 310107. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019 310125. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dimana setiap saat itu dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat liquid, yang siap dicairkan menjadi kas kerja bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Sedangkan setara kas itu merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dibayarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Namun, tidak semua investasi jangka pendek itu dapat dikategorikan sebagai setara kas, karena suatu investasi disebut setara kas jika investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kas dan setara kas. Yang pertama ada kas di kas daerah, yaitu merupakan saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, yang meliputi kas di kas daerah, potongan pajak dan lainnya. Yang ketiga ada kas transistoris dan kas lainnya. Lalu yang kedua ada kas di bendahara penerimaan yang meliputi pendapatan yang belum disetor dan uang titipan. Lalu yang ketiga ada kas di bendahara pengeluaran yang meliputi yang pertama yaitu sisa pengisian kas UP atau uang persediaan atau GU ganti uang atau TU tambah uang. Lalu yang kedua ada pajak di SKPD yang belum disetor, dan yang terakhir ada uang titipan. Lalu selanjutnya yaitu ada kas di BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi kas tunai di BLUD, kas di Bank BLUD, yang ketiga pajak yang belum disetor oleh BLUD, uang muka pasien RSUD atau BLUD, dan yang terakhir yaitu uang titipan BLUD. Berikutnya ada unsur-unsur yang termasuk setara kas. Unsur-unsur yang termasuk setara kas meliputi yang pertama ada deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan, yaitu merupakan bukan dari pengertian kas, karena tidak bisa digunakan dalam sewaktu-waktu. Lalu yang kedua ada surat utang negara dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan. Baik, selanjutnya disajikan kode dan nama akun kas dan setara kas di bawah ini. Yang pertama yaitu dengan kode 11101 yaitu kas di kas daerah, lalu selanjutnya 11102 kas di bendahara penerimaan, 11103 kas di bendahara pengeluaran, 11104 kas di BLUD, 11105 kas lainnya, dan 11106 yaitu setara kas. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui pada saat yaitu yang pertama ada kas diterima pada rekening umum pemerintah, lalu yang kedua ada penguasaan dan atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah. Lalu kas dan setara kas itu diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal itu merupakan nilai yang tertulis dalam instrumen kas, yaitu seperti kas yang berbentuk valuta asing dikonversi untuk menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu ada transaksi dan jurnal kas dan setara kas. Berikut ini disajikan beberapa transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas beserta jurnalnya pada SKPDA. Yang pertama, bendahara penerimaan menerima pelunas kewajiban pajak PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 4 juta rupiah. Yang kedua, bendahara penerimaan menerima kas dari pembayar retribusi besar sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu yang ketiga, diterima SP2DUP dari BUD untuk keperluan sehari-hari SKPD sebesar 2 juta rupiah. Yang keempat, bendahara pengeluaran penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 4 juta rupiah dan penerimaan retribusi pasar sebesar 2.500.000 rupiah ke kas daerah. Dan yang kelima atau yang terakhir, bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan untuk membayar listrik sebesar 1.200.000 rupiah. Di bawah ini merupakan transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas di atas di jurnal pada pembukuan SKPDDA sebagai berikut.
Baik, soal yang pertama tadi, bendahara penerimaan menerima pelunasan kewajiban pajak PBB, pedesaan, dan perkotaan sebesar 4 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu yang pertama jurnal finansial, yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar 4 juta dan itu terletak pada debit pada piutang pajak daerah sebesar 4 juta terletak pada kredit. Lalu yang kedua ada jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu perubahan SAL pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu bendahara penerimaan menerima kas dari pembayaran retribusi pasar sebesar 2.500.000. Maka jurnalnya yaitu yang pertama jurnal finansial, yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar 2.500.000 rupiah terletak pada debit pada pendapatan retribusi pasar LO sebesar 2.500.000 rupiah terletak pada kredit. Dan untuk jurnal pelaksanaan anggaran yaitu perubahan SAL sebesar 2.500.000 rupiah terletak pada debit pada pendapatan retribusi pasar LRL sebesar 2.500.000 rupiah pada kredit. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nomor 3, jurnal finansialnya adalah kas bendahara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 2 juta dan jurnal pelaksana anggarannya tidak ada jurnal. Keempat, jurnal finansialnya adalah RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 6.500.000 dan jurnal pelaksana anggarannya tidak ada. Yang kelima, ada jurnal finansialnya itu beban jasa kantor pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.200.000, sedangkan untuk jurnal pelaksana anggarannya belanja jasa kantor pada perubahan SAL sebesar 1.200.000. Selanjutnya, berikut disajikan penerimaan dan pengeluaran kas pada PPKD beserta penjurnalannya. Yang pertama, diterima kas sebesar 6.500.000 yang diterima dari SKPDA yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, dicairkan dana pencadangan sebesar 10 juta. Yang ketiga, diterbitkan SP2D UP sebesar 2 juta yang diberikan kepada bendahara pengeluaran SKPDA. Yang terakhir, di store PPN sebesar 400.000 ke kas negara yang sebelumnya dipotong dari transaksi pembelian pemerintah pada pihak ketiga. Selanjutnya, transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas di atas akan dijurnal pada pembukaan SKPDA sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansialnya kas di kas daerah pada RKSKPDA sebesar 6.500.000, sedangkan jurnal pelaksana anggarannya tidak ada jurnal. Yang kedua adalah jurnal finansialnya adalah kas di kas daerah pada dana cadangan sebesar 10 juta. Sedangkan untuk jurnal pelaksana anggarannya adalah perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 10 juta. Yang ketiga ada jurnal finansialnya SKPDA pada kas di kas daerah sebesar 2 juta, sedangkan untuk jurnal pelaksana anggarannya tidak ada. Yang keempat, jurnal finansialnya yaitu utang PPN pusat pada kas di kas daerah sebesar 400.000, untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Selanjutnya ada piutang. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Piutang disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Untuk itu, piutang perlu disesuaikan agar menggambarkan nilai yang dapat direalisasi. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan penyisian piutang tak tertagih. Penyisian piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayaran pada masa yang akan datang. Dasar yang disajikan untuk menghitung penyisian piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dapat dikategorikan menjadi piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan, dan piutang macet. Besarnya taksiran piutang tidak lagi ditentukan berbeda sesuai dengan kualitas piutang. Semakin rendah kualitas piutang, maka akan semakin besar persentase pengisian piutang. Selanjutnya ada klasifikasi piutang. Piutang pendapatan itu termasuk piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PADNSA, piutang transfer pemerintah pusat dana pertimbangan, piutang transfer
pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya, dan yang terakhir ada piutang pendapatan lainnya. Sedangkan untuk piutang lainnya, bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang pada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, dan yang terakhir ada uang muka. Sedangkan untuk penyisian piutang, yaitu penyisian piutang pendapatan dan penyisian piutang lainnya. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran piutang. Piutang dapat diakui saat timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi. Nah, piutang tersebut akan diakui ketika yang pertama diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah. Yang kedua adalah telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Dan yang ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih meliputi pemungutan, perikatan, transfer, dan tuntutan kerugian. Hak tagih yang muncul dari pemungutan meliputi piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya. Hak tagih yang muncul dari perikatan meliputi pemberian, pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas. Sedangkan hak tagih yang muncul dari transfer meliputi piutang transfer dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah lainnya. Hak tagih yang muncul dari tuntutan kerugian meliputi tuntutan kerugian terhadap bendaharawan dan tuntutan kerugian terhadap pegawai non-bendaharawan. Pengukuran piutang bervariasi sesuai dengan faktor yang menyebabkan timbulnya hak tagih. Pengakuan piutang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, piutang dapat diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Yang kedua, piutang karena pemberian pinjaman diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau apabila berupa barang atau jasa yang harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang dan jasa tersebut, seperti bunga denda dan biaya pinjaman lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian. Yang ketiga, ada piutang dari penjualan karena kemitraan diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan di dalam naskah perjanjian kemitraan. Yang kelima, ada piutang yang timbul dari pemberian fasilitas atau jasa dihitung sebesar fasilitas atau jasa yang telah diberikan ataupun dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. Yang keenam, ada pengukuran piutang transfer yang diukur sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Dan yang terakhir ada pengukuran piutang ganti rugi sebesar nilai yang ditagih berdasarkan surat ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah pengukuran awal, ada pengukuran berikutnya terhadap piutang. Pengukuran berikutnya itu merupakan piutang yang disajikan berdasarkan nilai ekonomi, nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut akan dikurangi penyisian kerugian piutang yang tak tertagih. Karena itu pemerintah daerah perlu menilai kualitas piutang yang berdasarkan besarnya piutang tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robito El Islami akan menjelaskan terkait transaksi dan jurnal piutang. Nah, untuk yang pertama yaitu transaksi piutang SKPDB. Pertama, ditetapkan piutang PBB pedesaan dan perkotaan sebesar Rp4.800.000. Transaksi kedua pada akhir periode terhadap retribusi parkir tepi jalan umum yang belum dibayar oleh pihak ketiga sebesar Rp2.200.000. Yang ketiga, bendahara penerimaan menerima pelunasan piutang PBB pedesaan dan perkotaan sebesar Rp2.000.000 dan piutang retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp1.000.000. Lalu yang keempat, pada akhir periode dilakukan penilaian bahwa piutang PBB pedesaan dan perkotaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih adalah Rp200.000 dan piutang retribusi parkir tepi jalan umum yang diperkirakan tidak dapat ditagih adalah sebesar Rp100.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi sebelumnya pada pembukuan SKPDB adalah sebagai berikut. Untuk transaksi pertama, jurnal finansialnya adalah piutang pajak daerah didebit
yaitu senilai Rp4.800.000. Lalu pada kreditnya, pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan laporan operasional senilai Rp4.800.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada karena tidak ada perubahan kas pada pemerintah. Untuk transaksi yang kedua, jurnal finansialnya adalah piutang retribusi senilai Rp2.200.000 dikarenakan pihak ketiga belum membayar. Nah, untuk kreditnya, pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum laporan operasional senilai Rp2.200.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada, karena tidak ada perubahan kas pada pemerintah. Untuk transaksi yang ketiga, jurnal finansialnya adalah kas di bendahara penerimaan itu di debit, karena terdapat pelunasan piutang. Nah, untuk piutang sendiri di jurnal finansial ini dibagi dua, yaitu terdapat di kredit. Pertama, piutang pajak daerah senilai Rp2 juta, lalu yang kedua piutang retribusi senilai Rp1 juta, maka total kas di bendahara penerimaan yaitu Rp3 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya, di debit perubahan SHL-nya senilai Rp3 juta dari pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA senilai Rp2 juta dan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum LRA senilai Rp1 juta. Yang totalnya perubahan SHL di debit Rp3 juta. Lalu yang keempat, jurnal finansialnya yaitu beban penyisian piutang pendapatan senilai Rp300.000 di debit, lalu penyisian piutang pendapatan di sisi kredit senilai Rp300.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya sendiri tidak ada, karena tidak ada perubahan kas pada pemerintah. Selanjutnya, transaksi piutang pada PPKD, yaitu ada 4 transaksi. Pertama, diterima PMK atau Peraturan Menteri Keuangan dari Kementerian Keuangan bahwa Pemda berhak memperoleh DBH atau dana bagi hasil pajak senilai Rp3.500.000. Lalu DBH bukan pajak senilai Rp4 juta, lalu DAU atau dana alokasi umum sebesar Rp9 juta, dan DAK atau dana alokasi khusus sebesar Rp2.500.000. Transaksi kedua, diperoleh pemberitahuan bahwa DBH, DAU, dan DAK telah masuk ke rekening kas daerah sebesar yang ditetapkan dalam PMK. Yang ketiga, sebesar Rp7.500.000 pinjaman jangka panjang kepada BUMD jatuh tempo tahun depan. Yang keempat, diterima pembayaran bagian lancar tagihan jangka panjang kepada BUMD sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi sebelumnya pada pembukuan PPKD adalah transaksi pertama, jurnal finansialnya yaitu piutang transfer pemerintah pusat dana perimbangan senilai Rp19 juta di debit. Untuk kreditnya, pendapatan dana bagi hasil pajak laporan operasional senilai Rp3.500.000, lalu pendapatan DBH bukan pajak LO senilai Rp4 juta, lalu pendapatan dana alokasi umum laporan operasional Rp9 juta, lalu pendapatan dana alokasi khusus laporan operasional Rp2.500.000. Nah, untuk jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada karena tidak ada perubahan kas pada pemerintah. Untuk transaksi yang kedua, jurnal finansialnya yaitu kas di kas daerah di debit senilai Rp19 juta dikarenakan telah menerima uang di rekening kas daerah. Lalu untuk kreditnya, karena hal tersebut mengurangi piutang, maka kreditnya adalah piutang transfer pemerintah pusat dana perimbangan senilai Rp19 juta juga. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah perubahan SHL di debit senilai Rp19 juta. Lalu untuk kreditnya ada 4 akun. Pertama, pendapatan DBH pajak LRA senilai Rp3.500.000, lalu pendapatan DBH bukan pajak LRA Rp1 juta, lalu pendapatan DAU LRA senilai Rp9 juta, terakhir pendapatan DAK LRA senilai Rp2.500.000. Transaksi ketiga, jurnal finansialnya adalah
bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya di debit senilai Rp7.500.000. Nah, untuk tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya di kredit senilai Rp7.500.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada karena tidak ada perubahan kas pada pemerintah. Untuk yang transaksi keempat, jurnal finansialnya adalah kas di kas daerah senilai Rp7.500.000 di debit. Untuk kreditnya bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya senilai Rp7.500.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya sendiri tidak ada karena tidak ada perubahan kas pada pemerintah. Materi selanjutnya yaitu persediaan. Nah, persediaan ini merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya berdasarkan pengertian persediaan pada slide sebelumnya, persediaan dapat dibagi menjadi yang pertama, perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Contoh perlengkapan adalah bahan pakai habis seperti alat tulis kantor dan bahan tidak pakai habis seperti komponen perlengkapan kelistrikan. Yang kedua, bahan yang akan digunakan dalam proses produksi. Contohnya, bahan yang digunakan untuk produksi adalah bahan baku pembuatan benih. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh barang dalam proses adalah benih yang belum cukup umur. Dan yang terakhir, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contoh barang yang disimpan adalah hewan dan bibit tanaman. Selanjutnya, klasifikasi persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, persediaan bahan pakai habis. Yang kedua, persediaan bahan atau material. Dan yang ketiga, persediaan barang lainnya. Selanjutnya, ada 2 pendekatan pengakuan persediaan. Yang pertama, pendekatan beban dan yang kedua, pendekatan aset. Pendekatan beban adalah persediaan yang diperoleh dicatat sebagai beban persediaan dan pada akhir periode dilakukan perhitungan untuk mengetahui persediaan yang sisa di tangan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang dimaksudkan digunakan segera dan tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Pendekatan aset, pendekatan yang diperoleh dan dicatat sebagai aset dan pada akhir periode dilakukan perhitungan untuk mengetahui beban sebesar persediaan yang digunakan atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk maksud berjaga-jaga. Selanjutnya, pengukuran persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan yang dibeli diakui sebesar harga perolehan. Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam harga perolehan adalah harga beli, biaya pengangkutan, biaya penanganan, potongan harga atau rabat, dan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan perolehan persediaan. Yang kedua, persediaan yang diproduksi diakui sebesar harga pokok produksi. Harga pokok produksi meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terjadi dalam rangka proses produksi persediaan. Dan yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan cara lain diakui sebesar nilai wajar. Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Contoh transaksi dan jurnal persediaan. Berikut ini adalah transaksi persediaan pada SKPDC. Bendahara pengeluaran SKPDC menggunakan uang persediaan untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp150.000, benda-benda pos Rp200.000, perlengkapan kebersihan Rp300.000, dan isi ulang tabung gas Rp250.000. Lalu dengan menggunakan SP2DLS, SKPDC membeli bahan baku bangunan 12 juta, bibit tanaman 8 juta, obat-obatan 10 juta, dan bahan kimia 5 juta. Dan pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik persediaan dan ditemukan bahwa sisa bahan pakai habis adalah Rp325.000 dan bahan atau material yang ada di tangan adalah Rp4.500.000. Transaksi-transaksi tersebut dijurnal pada pembukuan SKPDC dengan pendekatan beban adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansial. Beban bahan
pakai habis sebesar 900.000 pada debit dan kas di bendahara pengeluaran pada kredit sebesar 900.000. Selanjutnya, jurnal pelaksanaan anggaran. Beban bahan pakai habis pada sisi debit 900.000 dan perubahan sal pada sisi kredit sebesar 900.000. Yang kedua, jurnal finansial. Beban bahan atau material pada sisi debit sebesar 35 juta, RKPPD pada sisi kredit sebesar 35 juta. Selanjutnya, jurnal pelaksanaan anggaran. Belanja bahan atau material pada sisi debit sebesar 35 juta dan perubahan sal pada sisi kredit 35 juta. Selanjutnya, jurnal finansial. Persediaan bahan pakai habis sebesar 325.000, persediaan bahan atau material sebesar 4.500.000, dan pada sisi kredit beban bahan pakai habis sebesar 325.000 dan beban bahan atau material sebesar 4.500.000. Jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Selanjutnya, transaksi-transaksi di jurnal pada pembukuan SKPDC dengan pendekatan aset adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansial. Beban bahan pakai habis pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 900.000. Jurnal pelaksanaan anggaran. Beban bahan pakai habis pada perubahan sal sebesar 900.000. Dan yang kedua, jurnal finansial. Beban bahan atau material pada RKPPKD sebesar 35 juta dan jurnal pelaksanaan anggaran. Beban bahan atau material pada perubahan sal sebesar 35 juta. Jurnal finansial. Beban bahan pakai habis sebesar 575.000, beban bahan atau material sebesar 30.500. Pada sisi kredit, persediaan bahan pakai habis sebesar 575.000 dan persediaan bahan atau material sebesar 30.500.